Hai good people, Evans Mania. Masih bersama saya. Kali ini adalah pembahasan yang menurut saya cukup berat karena saya juga bukan ahlinya dan saya juga bukan ranah untuk bicara juga sebenarnya. Tetapi saya sedikit memberikan sharing lah apa yang saya dapat dari obrolan saya dengan dokter dan teman-teman dari ahli gizi atau dari informasi-informasi lainnya yang saya baca. Tapi maaf ya, ini bukan berarti saya menggurui, ini hanya sharing. Manfaatnya diambil, nggak ada manfaatnya buang jauh-jauh. Jadi gini loh teman-teman, ini untuk pemula ya. Banyak banget teman-teman pemula yang menanyakan, mohon maaf ada kutik adalah teknologi, mohon maaf ya, mungkin teman-teman sudah paham teknologi. Mas gimana sih caranya pakai teknologi ini biar cepat gede? Jujur saya kalau kayak gitu saya tuh benar-benar kurang paham karena saya bukan ahlinya, serius. Tetapi saya sedikit sharing begini tentang hormonal. Ini kan pelajaran IPA lah. Jadi ini adalah pelajaran hormonal, sharing yang saya dapat dari teman saya dokter, mungkin bisa ada manfaatnya. Kita seorang pria, itu kan memiliki hormonal yang namanya testosteron. Di mana hormon testosteron alami itu masih sangat baik di bawah umur 30 tahun. Ya, jadi hormon testosteron alami itu baik di saat atau di bawah umur 30 tahun. Tetapi harus digarisbawahi kecuali ada gangguan hormonal dan itu bisa dicek di lab dan konsultasi ke dokter yang lebih ahli. Kan begitu teman-teman. Nah, ketika sudah di atas 30 atau 35 tahun, maka hormon testosteron alami tersebut akan menurun. Tentunya dapat diketahui melalui cek lab dan konsultasi ke dokter yang bersangkutan. Nah, buat teman-teman begini, saya mau bilang bahwa hormonal bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kita bahas dulu yang berdampak positif. Hormonal testosteron alami bisa berdampak positif. Contoh salah satunya adalah seorang pria yang di atas umur 35 tahun atau 30 tahun. Ketika hormon testosteronnya alaminya menurun, maka gairah seksnya berkurang. Tentunya gimana caranya untuk menambahkan hormon testosteron alami tersebut? Bisa melalui jalur makanan yang menambah atau merangsang hormon testosteron alami kita. Contohnya misalnya kayak makan kerang, toge, kacang-kacangan, ikan, tuna, kepiting. Itu banyak dan bisa diskusi kepada ahli gizi tentunya. Tetapi ada juga yang menambahkan dari luar, karena di rumah sakit juga menjual, tentunya dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Itu menambahkan testosteron dari luar atau dalam arti menyuntikkan untuk hal yang positif, mau memperkuat gairah seks seorang pria karena nanti berhubungan dengan yang namanya rumah tangga, keharmonisan berumah tangga. Oke teman-teman. Yang kedua, kalian ingat nggak dulu Messi itu ditambahkan hormon dari luar untuk dia supaya tinggi badan karena dia memiliki gangguan hormonal. Kalian bisa baca deh nanti tentang Messi pemain bola itu, dia ditambahkan hormon pada saat kecil untuk dia menambah tinggi badan. Itulah yang namanya bisa kita bilang untuk berdampak positif. Ingat tentunya dengan konsultasi ke dokter yang ahli. Bisa berdampak negatif teman-teman. Misalnya begini, kalian masih memiliki atau usia di mana hormon testosteronnya masih bagus, sangat bagus. Tetapi kalian ego untuk menambahkan hormon testosteron dari luar atau menyuntikkan. Sehingga apa? Nantinya yang ditakutkan adalah adanya kerusakan sistem hormon dalam tubuh. Apalagi tidak didampingi oleh dokter yang khusus. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman ya yang masih memiliki hormon testosteron alami masih bagus di bawah umur 30 tahun, paksa dia dengan menggunakan latihan, salah satunya latihan squat. Latihan squat fungsinya adalah menambahkan hormon testosteron alami 10 kali lipat dari yang dikeluarkan biasanya. Itu magicnya latihan squat. Ditambah dengan nutrisi yang baik untuk penunjang hormon testosteron alaminya lebih banyak
Seperti saya bilang tadi, kerang, toge, kacang-kacangan, lalu tuna, lalu kepiting, banyak macam. Kalian bisa konsultasi ke ahli gizi. Jadi teman-teman, untuk pemula, yuk kita lebih dewasa, utamakan kesehatan, konsisten dan disiplinlah dalam latihan, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang ideal, dan kita bisa mempunyai kepercayaan diri karena tubuh kita bagus untuk menjalani hidup. Semoga penjelasan saya sedikit ini tentang hal ini bisa membuat teman-teman memahami pentingnya kesehatan daripada ego untuk dunia kesehatan.